Para sahabat terima yang terkasih, salam sejahtera, jumpa kembali hari ini tanggal 2 Juni 2026. Saya mendasarkan refleksi ini pada bacaan Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Suatu peristiwa yang kita sangat mengenalnya. Bagaimana orang-orang besar, baik pemimpin agama maupun pemerintahan, mereka mengirim utusan, tidak berani berbicara langsung pada Tuhan Yesus. Mengirim para kaum Farisi, kaum Herodian untuk bertanya kepada Yesus, lebih untuk mencobai Tuhan Yesus, yaitu untuk menjebak Tuhan Yesus. Kalau dia sampai mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka bisa jadi akan dipenjara. Maka mereka bertanya, apakah baik membayar pajak kepada Kaisar? Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, dia mengetahui isi hati orang itu. Maka Tuhan Yesus menjelaskan dan meminta kepada orang supaya memperlihatkan mata uang Romawi. Mengapa pada waktu itu? Yaitu karena pada saat itu Romawi itu menjajah negara-negara di Timur Tengah termasuk di Israel. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini mata uang ini gambarnya siapa? Mereka mengatakan gambarnya Kaisar. Pada waktu itu adalah Kaisar Tiberius. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukan memberikan atau membayar, kembalikan apa yang menjadi milik Kaisar, kembalikan pada apa yang menjadi milik Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, hidup kita itu milik siapa? Hidup kita adalah anugerah milik Allah sendiri. Maka logikanya, betulnya, ya kita mengembalikan bersyukur pada Allah. Hidup yang sudah kita terima, kita berikan kembali kepada Allah. Sedangkan mata uang tadi, dari raja-raja Kaisar yang ada di Romawi, itu juga harus dikembalikan. Artinya apa? Artinya bahwa kekuatan sipil, pemerintah dan lain sebagainya, seperti di Itali itu ada di dalam pengadilan, itu selalu tertulis semua orang di hadapan hukum sama saja. Tetapi kadang-kadang pemerintah membuat aturan, kalau orang itu sedang menjabat ini, menjabat itu, tidak boleh diadili. Nah, berarti pemerintah sipil itu tidak selalu benar. Memang sebagai warga negara kita harus berusaha taat pada hukum, tapi suatu saat kita juga harus memperjuangkan supaya hukum itu baik, entah itu melalui undang-undang, entah itu melalui DPR dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara hendaknya kita jalankan dengan baik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa tidak semua yang digariskan oleh negara itu benar. Namun demikian, hendaknya kita ingat, ada hukum yang lebih luas, ada hukum yang lebih besar, yaitu hukum Allah sendiri. Maka kalau tadi uang dikembalikan melalui pajak atau apa kepada pemerintah, sekarang hidup kita, anugerah Allah yang kita terima secara cuma-cuma juga harus kita persembahkan, kita kembalikan kepada Allah dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia, sembari kita masih ada di dunia ini, tapi kita pun juga adalah warga kerajaan Allah. Dua hal ini ada di dalam diri kita, bukan suatu saat kita warga negara, suatu saat warga kerajaan Allah, tidak. Kita warga orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah sekaligus yang hidup di dunia ini. Maka kehidupan di dunia kita ini juga harus mencerminkan bahwa kita itu orang yang bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita kembalikan apa yang menjadi milik negara melalui pajak, melalui kesetiaan kita, tapi juga harus kritis karena tidak semua aturan itu selalu benar. Dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatu, kita bersyukur karena Allah telah menganugerahkan hidup kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin.